Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus. Kembali dalam program BPK with Love. Saya Aca Maringka akan membawakan tema Allah tidak pernah meninggalkanku. Bacaan saya ambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Kita buka dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, karena kami di saat-saat masa-masa lockdown dan berdiam di dalam kamar di rumah kami masing-masing, kami dapat selalu mendapatkan kekuatan. Kami juga masih dapat membagikan firman, kabar sukacita, keselamatan melalui alat media yang canggih ini. Tuhan, berkatilah aku dalam pewartaan ini dari awal hingga akhir. Berkatilah semua teman-teman dan juga umat-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan dengan perantaran Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepalanya dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, siapa sih Maria Magdalena? Kalau kita lihat kisahnya, dia seorang pelacur, pendosa, dikuasai oleh 7 roh jahat. Di dalam Lukas 8 ayat 2 dikatakan, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Lalu di dalam Lukas 7 ayat 37 sampai 38 dikatakan, di kota itu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah dia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis dia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Seorang pendosa setelah mengalami pertobatan, Magdalena tidak mau lepas dari Yesus. Dia selalu ikutin Yesus kemana aja. Bahkan di Yohanes 19 ayat 25 dikatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 dikatakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur itu. Magdalena dari seorang pendosa, setelah dia bertobat, dia berbalik 180 derajat. Kemana Yesus ada, di situ pun dia ada. Bahkan sampai di dalam kubur, dia melongok dalam kubur ya. Di bawah kayu salibnya, dia menunggui, dia tetap setia. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, Maria Magdalena mengalami berbagai macam goncangan hidup, masalah. Apakah Anda mengalami hal yang sama? Saya juga mengalami hal yang sama. Tetapi ketika mengalami goncangan, apakah kita tetap setia?
Apa yang dirasakan Magdalena ketika mengalami goncangan yang bertubi-tubi? Sedih, kecewa, putus asa, bahkan mau mati rasanya. Tapi Yesus satu-satunya penolong, mengampuni dia sebagai seorang pelacur, tidak menghukum dia. Kalau kita manusia pasti menghukum dia. Kita manusia memang suka menghakimi. Setelah ditolong Yesus, dia mengasihi Yesus. Apakah Anda sudah ditolong Yesus? Apakah saya sudah ditolong Yesus? Sudah. Apakah saya dan Anda masih tetap setia mengasihi Tuhan Yesus? Apakah saat ini kita tidak punya masalah? Apakah kita mau datang ke kubur Yesus? Apakah kita mau menemani Yesus berdoa di Taman Getsemani? Apakah kita juga mau tetap setia berdiri di bawah kayu salib Tuhan Yesus seperti Magdalena? Dalam kehidupan yang bertubi-tubi punya masalah, ya, segala kedukaan, kita manusia bahkan sering merasa marah kepada Tuhan. Tapi Magdalena tidak. Saudara-saudara dikasihi, Anda juga tahu masalah saya bertubi-tubi. Dari sejak bulan Juni yang lalu, dari saya operasi retina mata kiri saya belum pulih, masa pemulihan harus nunduk. Lalu suami saya stroke. Puji Tuhan sembuh dalam sebulan setelah dirawat oleh dokter Terawan. Mujizat terjadi. Lalu saya pernah mengalami operasi lanjutan dari retina itu, yaitu katarak. Lensanya harus diganti karena operasi retina tersebut. Lalu suami saya sembuh, 5 bulan dikasih mujizat. Kita baru merasakan, aduh bahagianya, kemana-mana pewartaan kita wartakan. Suami saya juga berkata mujizat terjadi, mujizat terjadi. Tapi apa yang terjadi? Bulan Desember tanggal 6, suami saya stroke dan parah, koma. Hampir 1 minggu tidak bisa ketemu kami lagi, tidak bisa bertemu dengan saya. Tanggal 12, dia dipanggil Tuhan. Belum 40 hari. Tanggal 1 Januari, rumah kami banjir pula. Coba, sekarang ada virus pula, ya, corona. Bagaimana? Kalau tidak berdiam di dalam pokok anggur yang benar, mungkin saya sudah runtuh, ya. Sempat kecewa bertanya kepada Tuhan, apa yang kau mau daripada kami? Apa yang kau mau daripada aku, Tuhan? Tetapi dari firman Tuhan, saya mau belajar dari Magdalena. Magdalena mungkin lebih berat dari saya pencobaannya, ya. Dia diasingkan. Ketika dia ditolong Tuhan Yesus, dia terus dengan setia mengikuti dia. Dari firman Tuhan, dari penghiburan teman-teman, terutama dari keluarga, anak-anak yang menguatkan kami semua dalam kesatuan, cinta di dalam keluarga, saya akhirnya bisa melihat di balik kedukaan ada rencana Tuhan yang indah. Bapak Ibu yang teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, kita jangan lepas di dalam masa pencobaan saat ini juga, di dalam masa seperti terkurung di rumah karena virus. Tetap setia, cari dia, wartakan firman Tuhan bagaimanapun caranya, berkomunitas walaupun lewat media-media, kita tetap misah walaupun lewat misah streaming. Jangan sampai kita lepas dan keluar dari pokok anggur yang benar. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, kita dalam masa 3 hari suci ini persiapan menjelang merayakan kebangkitan Tuhan. Dia sudah mati bagi saya dan Anda, dia bangkit bagi Anda dan saya. Kita siapkan hati kita seperti Magdalena menunggu di bawah kayu salib Yesus, dan kita tetap setia. Kita akan kembali bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan teman semua. Nangislah bersama Magdalena, bersama dengan Tuhan Yesus. Saya pun sampai saat ini masih suka menangis, tapi saya menangis bersama Tuhan Yesus supaya saya mendapat kekuatan kembali, penghiburan Roh Kudus yang sudah dicurahkan, supaya juga menghibur saya, menghibur anak-anak saya, menghibur Anda juga, teman-teman semua. Berbalik, lakukan pertobatan terus, wartakan kabar sukacita dalam tindakan nyata. Saudara-saudari dikasih Tuhan Yesus, mari, kemunculan Magdalena di bawah salib, juga dalam kebangkitan Tuhan Yesus, dia juga melihat Yesus dalam kuburnya. Banyak saksi mata, pergi ke makam juga. Kita mau pergi ke makam dengan menangis bersama Yesus. Berjuang di saat ini, bersatu
melawan corona dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil. Kita tidak tahu kapan, tapi kita tahu pasti bersama Yesus kita akan kuat. Bersama Yesus kita bisa melakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Hanya dekat Allah saja aku tenang, engkau pun pasti tenang. Engkau pun dapat melakukan perkara besar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyongsong kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus atas firman pada hari ini yang sudah ditaburkan. Demikianlah aku sebagai hamba-Mu, biar Kau yang memulihkan dari hari ke hari, menguatkan dari hari ke hari, dan melindungi kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kuasa darah suci-Mu yang kudus. Hindarkan kami semua dari virus ini. Juga sembuhkan semua teman-teman, dan ampunilah semua yang sudah menghadap Engkau. Terimalah mereka semua, hantarlah mereka ke dalam rumah-Mu di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.